Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun. Mari kita bersama-sama bersukacita dalam ibadah online ini. Menjumpai saudara sekalian semua yang ada di rumah. Di dalam ibadah online ini, mari kita bersukacita. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan ini memberikan kekuatan dan memberikan arahan tuntunan bagi setiap kita. Saya akan membagikan firman Tuhan yang saya beri judul lebih dalam lagi. Saya dasarkan firman Tuhan itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat ada di tepian pesisir laut, saudaraku, begitu indah, begitu luar biasa. Saudaraku, keadaan sekelilingnya begitu luar biasa, ada pasir yang terhampar, dan kemudian sekeliling laut itu, saudaraku, ada batu-batu karang. Tetapi, saudaraku, kemudian kalau kita mau diving kepada kedalamannya, rupanya, saudaraku, di dalam kedalaman itu, jauh lebih indah daripada di tepian saja, saudara. Di tepian pantai. Di dalam kedalaman kita bisa melihat berbagai jenis ikan. Berbagai warna-warni, batu karang, rumput laut. Semuanya ada di dalam kedalaman laut yang begitu indah. Jadi saudaraku, kenapa saya berikan judul lebih dalam lagi, saudara? Karena kadang-kadang saudaraku, orang terus enak di dalam zona nyamannya. Tetapi waktu saat saudaraku sampai kepada kedalaman saudaraku, di dalam kedalaman itu sendiri, kalau kita menggali saudara, di dalam kedalaman itu sendiri ada banyak emas permata yang ada di dalam kedalaman. Hal-hal yang berharga itu ada di dalam kedalaman, saudaraku. Emas, berlian, saudaraku, batu bara, semuanya ada di dalam kedalaman. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya setiap kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan firman Tuhan, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menaburkan benih firman, ada peran doa yang kita terus-menerus kita sirami, saudaraku. Karena kenapa, saudaraku? Karena, saudaraku, waktu saat kita menyirami dengan doa, saudaraku, apa yang menjadi benih yang kita taburkan itu bertumbuh dan boleh menjadi dewasa, saudaraku. Nah, ada peran doa. Rasul Paulus ini, saudaraku, berdoa untuk orang-orang kudus di Efesus, saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh. Supaya, saudaraku, mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mengenal Tuhan di dalam kedalamannya. Saudaraku, kemudian saudaraku juga mengerti hal-hal yang dalam daripada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar saja dibaca dan kita mendapatkan, saudaraku, permukaannya saja, tetapi di dalam kedalamannya kita tidak dapat, pengertiannya kita tidak dapat. Walaupun mungkin kita sudah lama ikut Tuhan, tetapi saudaraku, kita banyak hal yang kita tidak mengerti. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini kita perlu berdoa, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena ada pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh karena kerja keras kita. Ada pintu-pintu pengertian yang kita tidak bisa dapatkan kedalamannya, saudaraku, dengan belajar, punya pengetahuan lebih banyak. Pada saat mungkin hamba Tuhan, siapapun, saudaraku, menyampaikan firman sehebat apapun, saudaraku, kalau tidak ada peran daripada doa-doa, saudaraku, itu cuma memenuhi kepala kita, saudaraku, pengetahuannya. Dan akhirnya pengetahuan membuat banyak orang sombong. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, penting untuk kita taburi benih firman, benih apapun yang kita tabur dengan doa-doa kita. Nah, saudaraku, ada bukan hanya peran doa,
peran Roh Kudus di dalam memberi hikmat dan wahyu, saudaraku. Nah, kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan hikmat dan wahyu di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, kita perlu peran daripada Roh Kudus memberi hikmat dan perwahyuan. Nah, peran Roh Kudus ini, saudaraku, memberi hikmat dan perwahyuan. Yang pertama, menerangi mata hati kita, supaya mata hati kita yang gelap, nggak ngerti, saudaraku, diberikan penerangan. Dan supaya pengertian-pengertian kita akan firman Tuhan, kita udah banyak baca firman, tapi banyak yang nggak ngerti. Tuhan menyingkapkan pengertiannya, saudara, lebih dalam lagi. Dan juga, saudaraku, kita mungkin sudah ikut Tuhan lama, saudaraku, tapi Roh Kudus menyingkapkan pengenalan akan pribadi Tuhan dengan benar lebih dalam lagi, saudaraku. Kita makin kenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Dan kemudian bukan hanya itu, saudaraku, Roh Kudus meneguhkan pengharapan kita, panggilan kita dalam hidup setiap orang percaya lebih dalam lagi. Sehingga pada saat panggilannya diteguhkan, mereka semakin kuat, semakin teguh di dalam berjalan, di dalam berencana dan visi daripada Tuhan sendiri, saudara. Oh, luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, ada peran juga Rasul Paulus, Apolos, dan para hamba Tuhan yang lainnya, saudara. Saya mau bacakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, ini, saudaraku, salah satu kunci bagi para pemimpin untuk memuridkan adalah doa-doa rasuli ini, saudaraku. Nah, seperti benih, saudara, terus yang ditabur atau ditanam perlu terus disirami dengan doa-doa, dengan air, saudaraku. Air, terus doa-doa kita sirami, saudara, benih yang sudah kita taburkan, benih pengajaran, khotbah, nasihat, apapun yang kita lakukan, sirami itu dengan doa-doa daripada doa rasuli ini. Saya mau bacakan dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Di dalam masa-masa pandemi ini, orang perlu dikuatkan lewat doa-doa kita. Nah, saudaraku, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 20, demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam batinmu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh, rupanya, saudaraku, doa-doa rasuli ini, saudaraku, waktu saat kita doakan, ini menguatkan hati dan batin orang-orang yang percaya, yang sedang menghadapi situasi yang sulit, yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kita perlu doakan mereka menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, kebutuhan yang begitu luar biasa karena akibat pandemi yang meluas dan berkepanjangan seperti sekarang. Kita perlu mendoakan orang-orang terus, saudaraku, supaya mereka tetap kuat. Bukan hanya tetap kuat, tapi mereka punya ide-ide yang kreatif, mempunyai jalan keluar, karena Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kita terus bisa mengenal Tuhan dengan benar dan mendapatkan pengertian-pengertian yang dalam dengan firman Tuhan, sehingga kita miliki pondasi yang kuat pada saat kita berdoa dan menghadapi situasi badai hidup di dalam kehidupan ini.
Nah, itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23, saudara bisa baca di rumah. Ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Saudaraku, ini adalah induk daripada perumpamaan-perumpamaan yang lain. Kita tidak akan bisa mengerti perumpamaan yang lain sebelum kita bisa mengerti perumpamaan yang ini, saudara. Nah, di dalam perumpamaan ini, kuncinya, saudaraku, bukan salah benihnya, tetapi salah tanahnya, saudara. Ada berbagai jenis tanah di situ, saudara. Ada 4 jenis tanah di situ, saudara. Di dalam orang mendengar benih firman yang ditaburkan, ada berbagai jenis tanah. Ada tanah di pinggir jalan, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi pikirannya kemana-mana. Saudaraku, waktu dengar firman, saudaraku pikirannya kemana-mana. Oh, kompor udah dimatiin belum? Oh, pintu sudah ditutup belum? Oh, ada kuncinya di mana ya? Oh, kemudian handphone ketinggalan. Oh, dompet ketinggalan. Sehingga banyak masalah nih, kesulitan. Sehingga saudaraku, firman itu tidak bisa masuk ke dalam hati dan dicuri oleh setan, saudaraku. Sehingga tidak bisa bertumbuh. Dan saudaraku, ada tanah yang berbatu-batu. Ini berbicara tentang orang-orang banyak yang penuh kekerasan hati. Karena kekecewaan, karena kebencian, karena kepahitan, karena kekerasan hati, tinggi hati, kesombongan yang ada di dalam hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Mungkin saudaraku, firman itu didengar, kemudian seperti karena tanahnya tipis, kemudian ada matahari, saudaraku, baru bertumbuh sedikit. Kemudian karena matahari menjadi layu, sehingga tidak bisa bertumbuh. Saudaraku, ada tanah yang di tengah semak duri. Ketika saudaraku benih firman yang disampaikan, dan saudaraku bersama-sama ada benih semak duri menghimpit daripada benih itu, sehingga benih itu pun tidak bisa bertumbuh. Ini berbicara tentang orang-orang yang saudara mendengar firman Tuhan, tetapi banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak masalah, kesulitan, pengen kaya cepat. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi? Mereka, saudaraku, firman-firman yang mereka dengar, oh saudaraku, itu sebentar saja mereka dengar, membangkitkan iman sebentar. Kemudian saudara, haleluya. Kemudian ketika masalah datang, haleluya. Nah, saudaraku, apa yang terjadi dengan yang demikian, saudaraku? Oleh sebab itu, ini menjawab pertanyaan, saudaraku. Kenapa kita ada dalam gereja yang sama, digembalakan dengan gembala yang sama, tapi pertumbuhannya berbeda? Karena apa, saudaraku? Ada berbagai jenis hati, yang mungkin jenis hati yang di pinggir jalan. Kita perlu tundukkan segala pikiran, dan kita serahkan kepada Kristus. Saudaraku, ada kubu-kubu di dalam pikiran, sehingga kubu-kubu ini perlu dihancurkan lewat doa-doa kita, sehingga firman Tuhan itu masuk ke dalamannya. Nah, saudaraku, mungkin ada batu-batu yang perlu dihancurkan, ada semak-semak duri yang perlu dicabut ke akar-akarnya, sehingga menjadi tanah yang baik, tanah yang gembur. Ini, saudara, ketika benih jatuh di tanah yang gembur, itu akan masuk ke dalamannya. Dan kemudian, saudaraku, Tuhan bekerja di dalam kedalaman, sehingga dia ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu ada 2 jenis, saudara. Pertumbuhan ke dalam dan pertumbuhan ke atas. Mungkin saudara seringkali melihat orang-orang yang sepertinya kok adem ayem saja nih, saudaraku. Mungkin mereka, saudara, bukan berarti tidak bertumbuh. Mereka sedang bertumbuh ke dalam. Mereka mengakar karena mereka sedang membaca firman. Dan saudaraku, mereka memiliki saat teduh yang baik. Mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka mempribadikan firman Tuhan. Dan mereka bukan hanya sekedar mempribadikan dan membawanya di dalam doa-doa menjadi dasar iman percaya mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa berseru berdoa. Lewat apa, saudara? Lewat janji-janji Tuhan yang mereka pegang. Sehingga mereka dalam menghadapi segala sesuatu, mereka melakukannya. Ada solusi di dalam firman itu, saudara. Ada hikmat di dalam firman itu. Ada perwahyuan yang Tuhan singkapkan di dalam firman itu. Sehingga pada saat mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan yang membuatnya berhasil dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka ini, saudaraku, menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa dan memiliki dampak yang kuat dimanapun mereka berada. Menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oh, sungguh luar biasa ini, saudaraku. Ada peran doa, ada peran Roh Kudus untuk perubahan kepada orang, saudaraku. Saya mau mengatakan begini, saudara. Untuk memberkati kita, Tuhan itu seperti membalik telapak tangan, saudara.
Tetapi untuk membentuk karakter kita, dia membutuhkan waktu, saudaraku. Kenapa? Karena orang diberikan kehendak bebas. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya kita tidak bisa mengubah orang tua kita. Kita tidak bisa mengubah anak kita. Kita tidak bisa mengubah suami atau istri kita. Bahkan nggak bisa mengubah mertua. Mertua juga nggak bisa mengubah menantu. Kita nggak bisa mengubah hati bos kita, saudaraku. Kita nggak bisa mengubah hati pemimpin kita. Tetapi saya percaya. Karena kenapa, saudara? Karena kita tidak diciptakan segambar dan serupa dengan istri, suami, mertua, menantu, anak atau orang tua atau bos kita. Tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau orang berubah, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Dan saudaraku, ada ayat firman Tuhan yang selalu menjadi pegangan saya. Pada saat saudaraku sudah ngomong terlalu banyak, udah berbusa, udah capek, udah nadanya dari do, re, mi, fa, sol, la, sampai si, gak berubah-berubah. Dan saya bawa kepada Tuhan di dalam doa. Amsal 21 ayat 1 berkata demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Makanya saudara, ketika saya mentok, saudaraku, nggak bisa mengubah orang, saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, bukankah hati beliau ini, Tuhan, di tanganmu seperti batang air yang mau Tuhan alirkan kemana saja Tuhan mau. Alirkan kepada takut akan Tuhan, alirkan kepada perubahan, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa, saudaraku. Walaupun ada proses waktu, tapi cepat atau lambat, saya bisa melihat perubahan-perubahannya. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan orang. Ini adalah mujizat yang terbesar. Kalau orang-orang bisa berubah, itu mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena orang tidak bisa mengubah sesamanya. Yang bisa mengubah adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, setelah kita menabur benih firman, benih uang, benih kebaikan, benih apapun yang kita tabur, jangan lupa sirami terus dengan doa-doa kita. Mulai hari ini, doakan semua orang yang kita kasihi dan sedang kita muridkan, saudaraku, dengan doa rasuli ini. Dalam surat Efesus 1 ayat 16 sampai 18, Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dan saudaraku, itu adalah doa-doa rasuli. Cepat atau lambat kita pasti, saya katakan, pasti kita akan melihat pertumbuhan rohani terjadi dalam level pengertian dan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi, saudaraku. Sehingga kita nggak perlu lagi, saudaraku, capek-capek. Sehingga, saudaraku, kita nggak perlu lagi, saudaraku, melihat, aduh, kita kecewa nih sama orang ini nih, begini. Enggak, saudaraku. Karena mungkin kita belum sirami apa yang kita taburkan dengan doa-doa kita. Nanti kalau kita terus berdoa, ada perwahyuan-perwahyuan. Dan perwahyuan ketika disingkapkan, itu seperti terang. Terang yang memberi solusi. Terang yang memberikan ide-ide kreatif di dalam masa pandemi ini. Kita butuh terang. Kita butuh perwahyuan. Kita perlu pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas daripada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin, saudaraku, 5 jawatan pelayanan adalah, saudara, di Efesus 4 ayat 11 sampai 16 adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Jadi ada 2 pelayanan para pemimpin, saudaraku. Itu ada dalam Kisah Rasul 6 ayat 4 yang mengatakan demikian. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudaraku, inilah yang menjadi pusat pelayanan para pemimpin dimanapun kita berada. Pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, saudaraku, pemimpin, apalagi pemimpin gereja. Saudaraku, inilah adalah pusat. 2 hal ini pelayanan yang menjadi pusat kita, saudara. Yaitu pelayanan firman untuk memberikan motivasi, untuk membangun iman, untuk membangun pengharapan, untuk membangun kasih dan pengenalan Allah, dan pelayanan doa-doa kita. Itu dibutuhkan, apalagi, saudaraku, sekarang di dalam masa pandemi ini. Ada banyak orang yang perlu kita doakan. Bahkan kita sendiri membutuhkan doa-doa daripada yang lain. Demikian
yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan sebentar kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Saudara siapkan roti dan anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Nah saudara, dan sehingga kita bisa memperingati apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Sehingga waktu saat kita memperingatinya, kita bisa mata kita terus tertuju kepada kebaikannya, kepada kesetiaannya, kepada karya penebusannya yang sudah genap, sudah selesai di atas kayu salib. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita yang sudah menyiapkan roti dan anggur, kita angkat roti di tangan kita. Ini roti biasa saudara. Tetapi kebenarannya adalah ketika kita mempercayainya, ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Dan setiap luka yang ada di dalam tubuhnya mewakili segala sakit penyakit kita yang ditanggungnya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Sehingga saudaraku, kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur bekas lukanya, kita yang sekarang dimanapun kita berada, yang sedang sakit, terima dengan iman. Dan saudara menerima kesembuhan daripada Tuhan. Mari sebelum kita memakannya, kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan, tubuhmu sebentar lagi menyatu terus dengan kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, dan kami akui tubuh Kristus ini Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur bekas luka di dalam tubuhmu, kami yang sedang sakit dimanapun kami berada, kami menerima dengan iman kesembuhan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita makan bersama-sama. Kita siapkan anggur di tangan kita. Ini anggur biasa. Tapi kebenarannya adalah, saudara, ini adalah ketika kita percaya, ini menjadi darah Yesus. Yang kita percaya bahwa darah Yesus menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kelemahan, segala kutuk bentuk apapun. Kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Bahkan dengan darah Yesus ini, kita penuh keberanian datang ke tata kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sebelum saudara kita meminumnya, mari kita berdoa masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk darah Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan mengalir dalam tubuh jiwa roh kami, menghancurkan segala kuasa dosa, kuasa setan, sakit penyakit, segala kutuk bentuk apapun, sehingga kami menerima segala berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan telah sediakan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminumnya. Mari bersama-sama kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darahnya yang hari ini kita peringati dan menjadi bagian di dalam hidup kita. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan saya berdoa supaya tangan Tuhan ditumpangkan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton, mendengar ibadah online ini dimanapun semua saudara berada. Tuhan, kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu untuk setiap pribadi lepas pribadi yang menonton video online dan mendengarnya. Tangan-Mu ditumpangkan, biarlah segala berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa mengalir dan memenuhi kehidupan dari setiap saudara-saudara kami yang mengangkat tangan. Dan kasih karunia serta kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami juga. Beserta penyertaan persekutuan pribadi dengan Roh Kudus yang terus kami bangun, juga memenuhi kehidupan kami. Dari sekarang sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus berjanji akan menjemput setiap kami yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap kami, Tuhan, yang mengerjakan segala sesuatu, yang mengusahakan segala sesuatu, Tuhan membuatnya berhasil. Meratakan jalan-jalan, meluruskan jalan-jalan, membukakan pintu-pintu, dan mengkonekkan dengan sumber-sumber yang dibutuhkan. Sehingga apa yang kami lakukan dan usahakan, Tuhan yang membuat kami berhasil dalam segala aspek hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa
dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.